Anak sing ora atus pilih Pak. Ya? Anak. Pirang dina coba? Orang dina ora apa-apa. Nek rong dina wedhus 20 tahun ke payu. Ya. ذكر النبي لتلك الديار هام قلبي قد كفاني شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي بسؤالي شاهد
Ya
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاحتز العرش ضرابا واستبشارا واستهل الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل متراء وأمر وفخري وخلي إلى نهاية تمام حملي. لما استدى بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا عائدا كأنه البدر في كفافي. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه. صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
محمد صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله ما شاء الله لا يشرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, para alim ulama, para hujjat, para asatid, para tokoh masyarakat yang saya muliakan dan saya hormati. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati sesepuh kita, orang tua kita, Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Al-Ustaz Syaifuddin Mata'anallah fituli umri. Amin. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan berangkat haji setiap tahun. Amin. Setiap tahun bisa nyata, bisa maknawi, ya kan? Tahu-tahu di akhirat nih orang tiap tahun dapat berangkat haji. Ada begitu. Masa sibuk setiap tahun, kan hukumnya apa? Di sini aturannya 5 tahun baru bisa berangkat. Ini kalau menurut aturan manusia. Kalau menurut aturan Allah setiap tahun bisa. Amin ya Rabbal. Amin. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Penyelenggara, Ketua Panitia KPM, termasuk KPM Al-Mukarram Al-Ustaz Syarifuddin Mata'anallah fituli umri. Amin. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan bisa berangkat haji juga setiap tahun. Amin ya Rabbal. Warganya, anak-anaknya jadi anak yang soleh, solehah. Warganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal. Juga rezekinya dimudahkan sama Allah, yang banyak, yang halal. Amin ya Rabbal. Juga yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Karnoto Mata'anallah fituli umri. Amin. Al-Ustaz Jaruki, mudah-mudahan juga ini Masya Allah wasilahnya saya nyampe sini berkatnya Abu Faiz. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, digampangkan hajatnya, dimudahkan hajatnya. Amin ya Rabbal
dan akhiran kiram al Ustaz Ali Rosidi mata'allah fituli umri sehat wal afiyah, panjang umurnya, amin ya rabbal. Juga termasuk para hadirin, nggak saya lupakan jamaah KPN, keluarga besar Manunggal, dan yang saya cintai tim Hadroh, apa namanya tim Hadroh? Ortega, masya Allah, orang Tegal. Anak ingat zaman dulu, mungkin nanti belum lahir, ada Ortega Orkes Tegal gitu. Kalau ini orang orkes orang Tegal, kalau ini hadrohnya orang Tegal, masya Allah. Semoga Allah berikan rahmat, hidayah, barokah, derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mulia dunia, mulia nanti di akhiratnya, dan istiqomah, amin ya rabbal. Anaknya tambah ganteng, tiap tahun gantengnya berubah, tambah ya, amin ya rabbal. Yang belum punya istri mudah-mudahan cepat punya istrinya, dapat jodohnya. Yang sudah punya istri mudah-mudahan cepat punya anaknya. Jangan buru-buru salah paham ya. Punya istri insya Allah cepat punya anak, punya keluarga, rezeki yang banyak, amin ya rabbal. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama dan yang utama, wabil khusus pribadi saya Al-Faqir Segaf bin Husain Al-Atas merasa girang, merasa senang, merasa bunga duduk di tempat ini. Pertama, kebungaan Habib ini, kegirangan Habib ini, Allah memberi karunia kita. Mungkin kalau kita di rumah nggak dipanggil di sini, kita lagi duduk. Ya, ini kita di sini duduk bersama-sama. Yang biasanya saya bukan orang Tegal, orang Brebes. Ada orang Jawa Barat, orang Banten, orang ini. Ini alhamdulillah keluarga saya sendiri. Saya nggak merasa asing. Saya merasa keluarga antum bersama. Amin ya rabbal. Kegembiraan inilah yang menunjukkan dan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini tempat jangan anggap remeh. Ini tempat di antara tempat-tempat yang mulia di alam dunia. Salah satunya inilah majlis yang paling mulia. Termasuk itu. Kenapa? Ada dalilnya mudah. Karena tempat ini dibacakan orang yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Maha, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya? Majelis maulid, majelis zikir, majelis sholawat, majelis Al-Quran, intinya semua majelis zikir, majelis mengingat sama Allah Subhanahu. Hikmah dari itu, alhamdulillah kita duduk di sini nih dari sore mungkin habis sisa, semua yang diajarin oleh Rasulullah SAW, tidak nyimpang dari situ. Baca Yasin ada nggak di Al-Quran? Firmannya Allah, dilarang apa dilarang apa disuruh untuk baca Al-Quran? Disuruh. Pahala apa dosa baca Al-Quran? Berarti kita duduk di sini lagi berpahala, beramal soleh, sebagaimana Allah mengatakan wal asri innal insana. Bu, ibu ada nggak bu? Alhamdulillah, dengerin nih ibu-ibu dan bapak-bapak. Wal asri, Gusti Allah yang disumpah demi masa semua kabeh rugi kan. Yang di mana di alam dunia sebelah timur, barat, selatan, utara, semua rugi. Illa kecuali Allah SWT. Illa alladzina, kecuali yang beriman. Beriman masih rugi. Yang beriman masih rugi. Yang beriman mana yang gak rugi? Illa alladzina amanu wa amilut. Nah, yang beriman tapi beramal. Jangan beriman gak beramal, rugi. Beramal gak beriman, ora kanggo amale boten gak kepake. Orang harus beriman. Iman semua orang ada dalam rugi kecuali yang
Kita alhamdulillah di sini lagi beramal soleh bukan ini? Antum beriman nggak? Berarti alhamdulillah kita dihitung sama Allah orang yang lagi beruntung. Alhamdulillah. Coba kalau di rumah tadi, ya kita duduk bengong, waktunya hilang. Ini waktu sejam. Kalau siapa yang mau coba sih jangan coba ya. Kalau sudah kita masuk dalam alam kubur, sejam ya Allah, saya pengen ke dunia lagi. Itu pada minta. Ini kita dikasih waktu sehari 24 jam. Kita diduduk, alhamdulillah. Tapi duduknya kita nggak salah. Langkahnya antum dari rumah kemari ditulis ibadah sama Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Nggak rugi, nanti catatan di akhirat. Alhamdulillah. Tanggalnya tanggal 7 ya, 6 tanggal 6 November malam 7, waktunya Minggu malam Senin, kita kumpul di rumahnya Sepuh Kiai Saifuddin, duduk bersama baca Yasin, baca Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ada nggak ibu nih? Ini bapak-bapaknya biar dengar. Saya panggil ibu biar maksudnya bapak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon dengan sangat adik-adik saya yang tim hadroh jangan merokok dulu ya. Walaupun antum tadi mulia. Kalau antum yang rokok jatuh hilang kemuliaannya. Minta maaf ya. Nanti habis ini kita ngerokok bareng-bareng. Kita dengerin. Apa Habib cukup di sini aja? Hah? Enak kalau udah selesai Habib mau pulang, enak. Ya enggak? Mohon di mana saja enggak di sini, di mana kalau lagi acara Maulid, acara ini dulu puasa dulu. Saya juga merokok. Insya Allah nanti akan dapatkan keberkahan. Kalau antum merokok hilang berkahnya kan. Ya minta maaf ya. Dan dengerin kita. Jangan biasa misalkan ini kita udah biasa dengerin ini. Insya Allah ada manfaat. Mudah-mudahan antum manfaat walaupun sudah tahu. Kita mendengarkan orang yang lagi ngomong berarti menghargai orang yang antum masih mendingan tidur daripada ngobrol. Kitanya ngomong, anak masih mendingan antum tidur di depan anak. Lebih enak, sebab nggak ganggu konsentrasi. Udah siap, tim hadronya siap. Yang lagi main HP juga tolong berhenti dulu ya. Rokok tolong berhenti dulu. Ayo kita lanjut apa nih tadi? Amal hikmah daripada majelis ini. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaq'udu qauman yadhkurullah illa haffathumul malaikah wa khasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimut sakinah wa dzakarahumullah fi man 'indahu. Kanjeng Nabi pun dawuh, apabila ada sekelompok berkumpul ya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan kecuali Allah illa hafathumul malaika, Allah turunkan para malaikat. Ini kadang-kadang karena pengajian karena kita nggak tahu, jadi pengajian dianggap remeh. Ini malaikat pada hadir di tempat ini, saudara-saudara. Ini hadisnya Nabi, bukan saya yang ngomong. Para malaikat kumpul di sini sampai arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat jumlahnya kata orang biasa nggak bisa dihitung lagi, Bu. Saking apa nih? Wah, memang suara saya itu. Setriliun udah komputer nggak bisa. Dinumpuk ke sana itu baru secuil malaikat. Wa hasiyatuhumur rahmah, dan Allah meliput dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di tempat majelis tersebut. Rahmatnya Allah kalau sudah masuk dalam tempat, masuk salah satu rahmat ini makna yang paling sedikit. Masuk ke catatan buku kita, buku harian kita mulai balik kita dicatat buku itu.
Itu kayak stip, ngerti stip ya? Penghapus. Itu menghapus dosa-dosanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan kita duduk diampuni dosa sama Allah SWT. Masuk ke dalam sukma kita, hati kita yang gundah, yang hitam, itu luntur hitamnya, Bu. Kayak motor, Bu, mobil bunga sing Jakarta balik nih Brebes, burinya kadang-kadang enggak peteng debu, ini disemprot pakai air. Ini rahmatnya Allah. Kita duduk sini, hati kita yang hitam, yang kotor, yang banyak dosa, kalau sering di tempat ini, kita seperti mobil yang dari Jakarta pulang ke Brebes, masuk tempat cucian, disemprot, luntur semua. Dalam dibak disebutkan apa? Billahi karir dikra wasbi Muhammad kaifa tunziha anil qulubi rona. Wallahi, demi Allah, ulang-ulangilah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW, sifatnya akan merontokkan dosa kita, akan membersihkan. Maka kalau lagi baca maulid, kalau lagi pengajian khusus, nanti mau ngobrol dibagi 8. Ini pelajaran, maaf ya, saya mengulang lagi, untuk nanti kalau Anda haji. Banyakkan orang yang nggak khusyuk di dalam masalah majlis, nggak khusyuk di dalam maulid, ini berkaitan dengan waktu kita haji. Waktunya kita haji, orang mestinya buat ibadah, kadang-kadang buat ngobrol. Masih penting, ya naudzubillah, ngobrol juga nggak perlu. Kadang-kadang datang ke Mekah, sakit nggak bisa apa. Naudzubillah. Datang ke Mekah, temennya bisa bolak-balik ke Mekah, ke Masjidil Haram, ini kita ngobrol. Datang ke Mekah, ingatnya makanan di Indonesia, makanan di sana banyak enak-enak. Datang ke Mekah, yang sama istrinya dari Indonesia akur, sayang menyayang, begitu sampai sana menjadi musuh cekcok. Teman yang tadinya di Indonesia akrab, sampai ke sana menjadi satu ibadah di Mekkatul Mukarramah seperti 100.000 ibadah di luar tempat itu. Di Indonesia seperti di Indonesia 100.000 ibadah kita, sholat duhur 100.000 seperti sholat duhur di Mekah sekali. Nah, kalau kita mohon teman-teman, ini tempat-tempat ijabah, waktu ijabah, tempatnya ijabah, ya majelis begini. Allah turunkan rahmat, sakinah, wa nazzalat alaihimu. Alhamdulillah, kalau yang khusyuk di sini hatinya akan tenang. Tenang, janjinya Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ala, hei, dengan ingat sama Allah. Ini sangat penting. Pentingnya kenapa, Beb? Jangan kita ada masalah yang semrawut, walhasil apa masalah yang nggak enak tuh disebutnya, ujian atau cobaan atau problema yang semrawut, yang susah. Jangan kalau dibilang katanya suruh dikir, katanya ngaji Yasin, ngaji Al-Quran, sholat itu hilang itunya. Tapi kadang-kadang ada orang baca begitu gak hilang-hilang. Bener gak? Sering gak? Ini sebabnya kenapa? Yang diingat masalahnya. Sedangkan di sini ayatnya ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hei, dengan ingat sama Allah, jangan ingat sama yang lain. Nah, ini berkaitan. Kalau orang yang hadir di tempat ini dengan khusyuk, dengan hudur hatinya, maka akan hudur hadirat Allah Subhanahu wa taala, masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Akeh beli wong masalah anak kene. Kurang bi kudu sampean to. Kulo ki kata masalah. Istilahnya bukan Habib enak misalkan masalah tenang semua manusia. Masalah ujian ini nadana Gusti Allah seneng ning sampean.
Jadi lebu gampang dek. Sampean kenal wong lewat ngarepe sampean. Orang lirik, orang nyapa ning sampean. Lah sampean kenal nemen akrab Mas Jarum ki lewat meneng bae gayane. Ya. Anak orang kebalan deh. Ya deh. Nah sendang deh. Lingu. Ada wong sing lagi diuji, dicoba, kowe endang lirik ning Gusti Allah. Nganclang bae sih. Kenal karo Habib Segap Mas Jaruki nganclang bae lewat. Itu ditegur. Kan supaya ingat lagi ini tandanya Gusti Allah ari ora sayang orang masa bodoh Jaruki melewat mana bela. Ya, saking senengnya Habib tak tegur endak lingo lirik nyapa nah itulah tadi wasakinat wa nazalat alaihi wasakinah ketenangan dia. Sampean boleh lihat wong sing biasa kumpulan kados niki kali sing boten kumpulan kados niki hatine dia kayak tanduran sing siji tandurannya ijo subur daunnya yang satunya kering mesti ijo tanduran gue mau wong sing biasa hadir majelis-majelis zikir majelis sholawat majelis taklim ini dari siapa Kanjeng Nabi sing ngomong sanes kula sebab apa makanannya ruh adalah hikmah nur hikmah cahaya hikmah bukan si hikmah wong kaya jadi barang udah ya hikmah nah ini yang turun masuk ke golbi kita masuk ke sukma kita menyiramin hati menyentri hati bagaimana perkataannya perkataannya Luqman Hakim ya bunaya wahai anakku rapatkanlah kamu atau duduklah kamu bersama orang-orang ulama rapatkan dengkulnya sebab yang duduk bersama dengan orang alim ulama sebagaimana Allah telah menurunkan air hujan dari langit ke alam bumi ini ke dunia ini yang kering maka akan tumbuh rumput-rumput pepohonan yang subur. Begitu pula orang yang duduk di majelis-majelis ini Allah turunkan nur hikmah cahaya hikmah hatinya jadi bersih hatinya jadi tenang hatinya jadi tentram hatinya jadi sehat apa sehat? Alhamdulillah hatinya sakit nang udupina kayak mau Habibie ngomong kayak dicuci mobil di Jakarta musimnya hujan badek nedrek ya ngomong jauh bener gue kayak gue semprot nganggo setim mengkilap deh kira-kira. Nah ini setimnya ini duduk-duduk tempat ini pengen hatinya bersih pak ya duduk di majelis-majelis seperti ini hatinya yang badek nedrek ireng disemprot dengan zikir ini maka bangun dari tempat ini hatinya akan bersih amin ya robbal alamin yang penting nguripnya dong hatinya gelap nah udupin sampai duitnya akeh umahe akeh mobilnya akeh sawah akeh atine penyakitan nah uduk kok gak pada atus kabeh ya kira-kira gantinya apa ya anak sing ora atus pilih pak ya anak pirang dina coba orang dina ora apa-apa nek rong dina wedhus 2 tahun ke payu ya kita lihat Habib urusan nganggo ayat nganggo dalil iki gampang adung wong ora adus sedina rong dina 3 dina 4 dina 5 dina 6 dina kira-kira kepriben awak ya obat tetap masih mending ya udah dusi langsung bersih kira-kira kepriben ya pada kira-kira bener ya ini cuci ya kurang dekil mending kadang-kadang kepriben garuk-garuk gatel mus garuk-garuk gatel masih mending maning
Suwe-suwe Pak. Penyakit apa Pak? Oh, kulit, penyakitnya kulit apa Pak itu? Dia umur 100 mesti kena penyakit itu, kudis, kurap, pano, ya. Akibat orang adus. Nah, wong sing adusnya esok adus, awan adus, sore adus. Bersih kira-kira. Apa paling ping 5, subuh adus, duhur adus, asar adus, maghrib adus, isya adus. Bersih boleh. Wong sing seneng adus bersih. Ya umpama gampang. Gua dong jasad sering mandi, awaknya bersih, kulitnya sehat, orang kena penyakit kok. Hati seperti itu. Kalau hatinya nggak pernah mandi, lama-lama hati itu akan kena penyakit hati. Apa penyakit hati? Sombong, benci sama orang, terus apa nih? Pirang-pirang. Ini penyakit hati paling bahaya deh. Ari penyakit jasad, sepenyakit hebatnya penyakit jasad paling top terakhir di kubur. Ragat waras kabeh. Ya boleh. Harus ditutup kubur papan durugi ya. Waras wis. Hati nih penyakitnya. Nggak sembuh kalau sampai ke bawah. Na'udzubillah sampai akhirat. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau hatinya sakit, pan selamat. Illa biqalbin salim. Sampai dua anak, dua harta, lah kemanfaatnya. Illa man atallaha, bertakwa lah kemanfaatnya, beribadah lah kemanfaatnya. Kecuali si ibadah sing hatinya salim. Itu salim dia bukan jadi barang lor. Kang becak butuh ya. Salim selamat maksudnya. Hati yang selamat adalah hati yang sehat. Hati yang sehat, hati yang sering makan vitamin. Ya enggak? Kalau tubuh dimakanin vitamin sehat, makan anggur, pisang, makan enak, mancing manganan kabeh, emike bibis tak pira ke mata. Sampai mangane pada doyan gitu. Nandane sampai sehat apa larang gitu? Ya, sehat. Ngomong anak rumah sakit dinungi ora gelem. Pakane ora gelem dina, rong dina, telung dina. Lahir kok. Oket dia dari wong biyen. Asine motor bleh. Iya, mati tiko saat tercari pudin. Kayak manut demi apa? Tiko, sialan deh saya zaman saya tiko, ngerti? Ibunya paling singkat mutan, mati engkau, ya wong berbos wong supaya gue. Nah ini kembali kalau hati kita nih ya sehat waras ya, umpamanya kayak ini jasad dinungi wis ora gelem, dipakani wis ora gelem, dibus wis ora mlebu maneh, berarti gue wong wis mati. Hati. Kalau hati ini yang sudah nggak mau duduk di pengajian, dengerin pengajian nggak mau, ke masjid nggak mau, na'udzubillah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim absarihim hisyawat. Khatamallah, Allah tutup. Ini hati kalau sudah gelap, ibadah nggak pernah, duduk majelis nggak pernah, sholat nggak pernah, ke masjid nggak pernah. Lama kelamaan hati ini seperti besi yang berkarat. Na'udzubillah. Insya Allah sampai kayak gini jangan remeh, harus disyukuri, dijaga, nggak sembarangan. Wa man yuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Ari Allah Gusti Allah seneng nang hambane, maka Allah geret pe hambane pe senenge duduk-duduk di majelis-majelis taklim. Kayak sampean pengen Gusti Allah lagi seneng beli kita. Wong tuane sampean laka wis meninggal, sampean sering jago beli ning masjid, sering jago nang majelis taklim beli. Kayak wong sing dilamar nang Gusti Allah. Wong sing diapa kena? Dilamar. Nah wong sing dilamar kira-kira kepriben? Dicintai.
hadisnya tadi, man yuridillahu bihi khairan, apabila yang diinginkan sama Allah sebenarnya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah menyenangkan, memahamkan. Wong saudaranen jago kene paham maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Beda wong sing ora tau krungu maulid. Ora bakal maulid iki ngucap kaya gue. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mengucapkan salam al-Imam Tirmidzi dalam hadisnya, ma min ahadin yusallim alayya illa ruddu ruhi. Ma, tidaklah seseorang ahadin, seseorang yusallim, yang mengucapkan salam kepadaku, illa Gusti Allah, kecuali illa Allah yurud ya Pak, radda ruhi, kecuali Allah mengembalikan rohku kepada jasad. Untuk apa? Membalas salamnya orang yang mengucapkan salam. Man yuhyi sunnati faqad yuhyini, kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti orang itu telah menghidupkan aku di hatinya. Cinta sama Rasulullah jangan cuma di mulut, taruh di hati. Cinta perlu berkorban. Benar nggak? Hai, tidak ada bunga mawar tanpa duri. Cakep dong. Atau orang Betawi cakep. Tidak ada suatu kebahagiaan tanpa penderitaan. Harus berjuang. Iya enggak? Tanpa bunga apa tadi? Bunga mawar. Tidak ada bunga mawar tanpa duri. Tidak ada suatu kegembiraan tanpa pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Sampean masih mending, alhamdulillah, anak imane sing arane Abu Lahab, kenal boten? Kenalan endi? Kenalan jadi barang. Waduh, naudzubillah, jangan sampai ada Abu Lahab di sana. Kenalin nang Al-Qur'an. Anak surat apa sih nyebut Abu Lahab? Coba sebutnya, tabat yada ma agna anhu maluhu sayasla naron. Allah akan masukkan dalam neraka, diabadikan di Al-Quran. Orang pere-pere Gusti Allah ngomongin diabadikan di Al-Quran, yang sepanjang masa Al-Quran itu ada terus. Tapi ini orang Abu Lahab ini dapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala setiap apa? Setiap hari Senin. Naon sebabnya? Kita wong hari wong berbes apa? Bisa nih. Lah bisa nih wong mesti disebut nang Al-Qur'an ahli neraka kau li dispensasi. Pengen ke zamane Siti Aminah. Siti Aminah ke ibune Kanjeng. Bapaknya siapa? Pandi nyanyiknya para susah. Saja lah lo gampang suwen maning aja. Ya ini cari sing suwen akhirnya. Tak beli kira-kira aja. Asik ya, alhamdulillah. Ke sing Abu Lahab ke Siti Aminah ibune Kanjeng Nabi, lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Buru-buru ke singarane budak Abu Lahab, namanya Athwaibah al-Aslamah. Sing pertama nyusui Kanjeng Nabi bu niku Athwaibah al-Aslamah, budake Abi Lahab, ngabari ning tuane ning bose. Lah budak ning kene apa tuane? Ya Abu Lahab, Aminah istri saudaranya engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Ini
Abi Lahab spontan seneng bunga, bukan bunga karena beriman, bunga karena ponakan. Bahwa bojone gue ngetokna lahiran anak lanang. Hari anak wadon orang bakalan seneng. Alhamdulillah disebutkan dalam maulid terjadi bahwa yang lahir pada tahun itu seluruh dunia semua keluar anak laki-laki. Itu memuliakan Nabi Muhammad. Bayi yang lahir pada saat itu adalah lahirnya semua laki-laki. Wes saking senengnya ngabari nih Abi Lahab seneng bunga tuwe bah aku seneng ke kon ngabari maka kon bebas naskah. Saya bebaskan engkau ya tuwe. Ini budak kemen larang, harganya larang. Aduh zaman saya ini mungkin sekitar 500 juta lebih. Apa pengorbanan Abi? Allah tidak melupakan dengan kegirangannya Abi Lahab atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah memberikan dispensasi, Allah memberikan keringanan di dalam siksa kuburnya. Setiap hari Senin dibebaskan dari siksa neraka. Setiap hari mau mana siksa mana nih? Setiap Senin wis mandek diandel dari sisane bisa minum sing jempole kayak bilang. Ki sebab apa? Atau gak lupa. Wong kafir, wong orang beriman, musuh nih Kanjeng Nabi. Paling besarnya musuhnya Kanjeng Nabi yang bilang. Lagi sembahyang disiram kotorannya ontak. Ya segala macam udah. Saking banget bencinya ke Nabi Muhammad. Barang wis gede Islam jadi Nabi, dari sebelumnya enggak. Ini Allah tidak melupakan Abi Lahab kegirangannya itu. Wakif dan bagaimana orang yang beriman di hatinya bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Allah tidak akan melupakan kegirangan hati tersebut atas kelahiran Nabi Muhammad. Ini membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Maulid hikmahnya termasuk bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita girang, kita senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Maknanya maulid kalau maulid sejen bu, ya maulid ke waktu kelahiran, hari maulud, we oroke bocah sing lahir biarane maulud. Hari maulid waktu kelahiran Nabi, maulidin Nabi ya waktu kelahiran Nabi. Dia enggak bunga, bagaimana enggak senang? Gusti Allah sampun dawu gul bifadlillah, katakan ya Muhammad bifadlillah, dengan karunia Allah yang paling agung di alam dunia ke kita semuanya Pak Bu, sampai kabeh jadi umat Kanjeng Nabi. Mulia-muliane raine orang ayu, raine orang ganteng, wonge ireng. Wong kita wong Jawa Brebes pendek hitam. Alhamdulillah Gusti Allah sing gawe seneng. Buktinya seneng apa? Jadi umat Kanjeng Nabi. Apa banyak orang barat sono cakep, tinggi, ganteng, hidungnya mancung, putih, tapi tidak pernah kenal sama Kanjeng Nabi. Naudzubillah. Gak pernah sujud sama Allah. Kita yang dikasih sama Allah biar pendek, hitam, ya, tapi hatinya dicintai sama Allah. Buktinya apa? Kita jadi umatnya Nabi Muhammad, kenal kali Gusti Allah, sering sujud, sering wudhu. Alhamdulillah. Umat Kanjeng Nabi ki umat sing paling enak bu, ya, sampai melaksanakan ibadah kebaikan setunggal Gusti Allah balasnya orang siji man 10 paling secuil. Ari wong umat kemian siji ya dibalasnya siji. Dan kalau berbuat dosa langsung disiksa. Umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa enggak langsung disiksa, menunggu di malaikat Raqib dan Atid yang mencatat keburukan siapa? Enggak langsung ditulis, nunggu 6 jam. Kalau orang ini mengucapkan istighfar, mengucapkan ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan bertobat, maka diampuni dosanya yang tadi telah
melaksanakannya, tidak ditulis dengan kejelekan. Tapi kalau sudah lewat 6 jam tidak mengucapkan istighfar, tidak mohon ampun sama Allah, dengan terpaksa nih malaikat menulis dosa umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita jadi umatnya Nabi Muhammad, senang apa enggak? Senang apa senang? Bukti senang apa gimana? Harus ada buktinya. Keluarkan buktinya. Duit keluarkan demi Nabi Muhammad. Anda jalan dari Brebes ke sini karena Nabi Muhammad. Jauh-jauh disamperin, didatengin karena Nabi Muhammad. Ini penting, bahasa saudara-saudara. Maaf Babil selalu begini nih. Ya karena apa penting? Ya dong sampai patokan apa-apa. Patokan ini kan Nabi Babil. Misalnya lakot kana lakum fi Rasulillahi sampai pengen sukses, kepripen yang sukses usin Nabi. Wis pernah gurung, wis berjuang untuk Nabi belum? Kalau belum jangan harap nanti sukses. Sampai pengen ning Gusti Allah, wis pernah belum nih Kanjeng Nabi. Pengen mancing ning Gusti Allah, wis perlu pintune guru. Pintune Gusti Allah kayak nasi citok. Dari Gusti Allah ribuan pintu semua aku tutup. Mau masuk kepadaku ribuan jutaan pintu, mau masuk kepadaku semuanya aku tutup. Hanya satu pintu yang aku buka, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Kenal Nabi Adam beliau. Kenal beliau. Kenal beliau. Sikirlah so kenal. Nabi Adam pertama Nabi, namanya Nabi, makhluknya Allah yang manusia namanya Adam. Ke Nabi Adam namanya Nabi. Ada mana Nabi? Nabi yang pertama, makhluk yang pertama, Bu, Pak, Dek, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ke Nabi Adam umurnya 300 tahun. Kalau ngomong 105, 150 tahun dalam. Nabi Nuh umurnya 150, umurnya Nabi Adam 300 tahun. Nabi Adam diturunkan ke alam bumi ini, ke alam dunia karena punya kesalahan satu. Punya salah siji. Asalnya nang sorga metu, diusir ing sorga bawa metu ning alam dunia. Nah kita dosanya banyak, pengen masuk ke, kira-kira pantas dulu ya. Hah? Boleh beli kiai. Hari umat Nabi Muhammad pantas baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi pertama, Rasul pertama Nabi Adam. 300 tahun urip nang alam dunia, 40 tahun mohon ampun sama Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Anak di nang Al-Qur'an we doane siapa? Nabi Adam apa doane jangan apa? Ampunan. 40 tahun udah diampuni nang Gusti Allah. Enggak dilirik, enggak digubris. Tapi begitu ingat, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ma ghafartali. Begitu Nabi Adam membawa kemuliaan, ya Allah ya Rabbi inni as'aluka, aku memohon sama engkau ya Allah, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, dengan keagungannya Nabi Muhammad, maka tidak lain dan kecuali dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Spontan detik itu langsung diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Rasul. Orang kawan Nabi Muhammad tidak diterima. Buktinya banyak. Anda belajar Al-Quran, semua Nabi harus ingat kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, untuk kenal sama Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ayat 129 Al-Baqarah,
Yang mengatakan situ, ya Allah, mudah-mudahan Allah majana min rasul min anfusin. Allah majana rasul min anfusin. Ya Allah, Allah apa itu sebutkan dalam Al-Quran kurang lebih artinya, ya Allah, ba'athu, lahirkan atau utuslah seorang nabi di tempat ini. Itu Nabi Adam, Nabi Ibrahim lagi ngebangun Ka'bah, memohon sama Allah diutus seorang nabi dari golongan mereka. Maka satu-satunya nabi yang bukan dari Bani Israel adalah Nabi Muhammad. Makanya Israel nggak pernah akur lihat itu, karena apa? Cemburu, sirik, hasud, dengki. Semua nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Bani Israel. Ila Nabi Muhammad dari orang kaum Quraisy, orang Arab. Itu Nabi Ibrahim doanya diganti. Nabi Isa mendawuh di dalam surat Sof ayat 6 mengatakan, wa basyiron bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hei Bani Israel, aku memberi kabar gembira. Ini Nabi ini belum lahir. Nabi Isa wis nyebutnya kabar gembira, bukan kabar biasa. Basyiron, kabar gembira. Apa kabar gembira? Birosuli, dengan datangnya seorang rasul. Kapan? Setelah aku nanti. Namanya Ahmad di Injil. Kira Nabi Isa wis nyebutna. Para anbiya ini sudah kenal sama Nabi. Bahkan Nabi Musa, Allah maja'ani min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa minta doa begitu. Nah kita alhamdulillah yang sudah jadi umatnya Nabi Muhammad harus dipegang. Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali dengan kegirangan perjuangan bahwa kita cinta, kita senang, kita demen dengan Nabi Muhammad, harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, baik itu tenaga maupun harta. Alhamdulillah tempat ini ada yang donatur, ada yang gelar karpet, ada yang masak, ada yang hadir, tidak dilupakan. Bahkan tetangga kanan kiri dapat keberkahannya maulid Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus apalagi dengan berkatnya maulid Nabi? Nanti siapa orang yang sering membaca maulid Nabi, Allah angkat kegelisahan. Sering gelisah, sumpah, ada masalah, sing susah, baca maulid, insya Allah diangkat sama Allah. Ini janjinya Allah. Baca rumah yang dibacain maulid, masjid yang dibacain maulid Nabi, tempat-tempat yang dibacain maulid Nabi, Allah angkat itu musibah-musibah. Termasuk paceklik, umat sing baca maulid tidak akan kering airnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jauh kebakaran, rumahnya adem, rumahnya bercahaya, kegelisahan, kegundahan, kesumpekan, masalah diangkat sama Allah SWT. Wong sing delenge ora seneng karena baca maulid, dibalik matanya sama Allah SWT jadi seneng. Karena delengane hawas, ya jengkel orang seneng. Nah, karena apa? Artinya nyakit itu ada. Min aini lamah, yaitu mata yang kurang bagus, dengan pandangan yang benci. Dengan membaca maulid Nabi Muhammad SAW, maka hatinya akan dibalik menjadi senang, cinta, gembira. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah kepentingan kita duduk di majlis. Tidak akan ada rugi dan bersyukur sebab sampai digeret ning Gusti Allah. Wa dzakarahumullah fi man indahu, dan Gusti Allah menyebut-nyebut panjenengan sedanten, panjenengan kabeh nang makhluknya Gusti Allah sing mulia. Panjenengan kabeh namanya disebut-sebut nang Gusti Allah nang sinten be? Para malaikat. Sampai wis dikenal para orang-orang mulia di sana. Kalau kita meninggal udah pada kenal. Oh sepudi gimana sampai sering Fatihah dia nyampe juga mana? Bisa aja repot-repot mana? Alhamdulillah. Jarane ana tempatnya ana wadahe. Wong haji be anak kloter-kloter bae.
Nah sampai nu di kuburan maka kotornya pan melu siapa? Pan melu wasjad, apa rasjum? Rasjum beana kotornya ya pengajian yasinan jumatan kliwonan. Alhamdulillah. Nih dijaga sayang, disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Menjaga istiqomah. Ngumah Kanjeng Nabi aja nangkene tok kenale gawan ning ngumah. Prinsip kawan gawan pertama gawan nang hati. Bagaimana cara membawa di hati? Nabi sampun jawab, man yuhyi sunnati faqad yuhyi. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti telah menghidupkan di hatinya, menghidupkan aku di hati. Bawa ke rumah. Bagaimana cara bawa ke rumah? Sunnah Nabi nang rumah tinggoni. Manjing rumah mengajak baca apa kira-kira? Assalamualaikum. Apal beli kira-kira? Iktim hadro apal beli karongnya? Bacanya apa kayak yang manjing rumah? Waroh. Kanjeng Nabi dawuh ana wong lanang wong nombo takon Kanjeng Nabi kula dagang segala macam, dagang nasi goreng wis, ketoprak wis, dagang bakso wis, dagang rasukan wis, pemane sing dagangan nggih, sempolan wis, segala macam. Orang lah sing berhasil dagang banyu ya wis, segala macam. Kan jawab dagang bawang wis, dagang pari wis, dagang gula wis jadi barang, dagang bakso. Tapi gagal kabeh, gagal maning. Naon sebabnya Kanjeng Nabi bocah nom wong sampean pengen hidupnya akeh hartane, pengen sugih, duit ora mawur, ora bocor, ya ora mengisor bocor kok. Harus menduwur tumpah, hari mengisor bocor kering habis. Maka jare Kanjeng Nabi dawuh, Anda setiap masuk rumah, nih baca begini. Ini banyak di kitab-kitab yang lain mengatakan, masuk rumah bawa Nabi Muhammad. Bagaimana cara membawa Nabi Muhammad? Sunnahnya Nabi Muhammad dipakai. Masuk rumah kaki kanan, mengucapkan ada orangnya maupun gak ada orangnya. Dan kalau boleh ya, dilanjut boleh kira-kira. Ya, siap boleh laksanakan mana? Siap menjalankan? Siap melakonannya? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya bu, bukan pengen hartanya luber. Yang konyong lanjut pembacaannya kondisi cerita bendisit ya, biasanya dimingi-mingi sing enak ya gregetan, kadang-kadang Jawa ngarep. Priben pengen kayak musim udan, kayak ngarepan grojogan dokoni ember. Kira-kira lo hujannya gede, embernya luber nih kira-kira. Luber, ki wong pengen luber kayak hartane dari Kanjeng Nabi ki ana carane. Priben carane? Bawa Kanjeng Nabi ke rumah, jalankan sunnahnya Nabi, masuk ke rumah ada orangnya maupun gak ada orangnya, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama ya kalau kena dulu manjing ya, buka lawang, kaki kanan masuk, Assalamualaikum warahmatullahi. Summa salam alayya, kemudian salam kepada aku. Gimana salam kepadaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi. Paham ya inspirasi begini. Norok terus salam sing liyane. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Apa lu gini biasa nang atahiyat. Benar? Anak pira ge salam ping telu dong. Pertama salam untuk dirinya, yang kedua salam untuk keluarganya, yang ketiga salam untuk selingkungan di situ.
Sawise baca salam ping telu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baca kulhu. Paham kulhu? Hafal ya? Kudu hafal. Ora hafal balaknan jadi barang. Oke, cuman kok dunia sampai luber. Kadang-kadang apa maning musim maulid, tangga nomor 10 karena oli berkatnya sampai maulid. Malam ke mau esok oli berkat, awan oli berkat, sore oli berkat, bengi oli berkat. Adung mending siji kali berkat kalima, anak telu, anak papa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai sanggame cuma siji mulut maaf, ucapan Jawanya metu akhirnya. Ngomongin mulutnya cuma satu sama istrinya lagi satu, berkata lui gak satu. Mangga daripada mesti orang dipangan mabuk tangganya. Alhamdulillah. Selain dari maulid yang lainnya, bukan bulan maulid, anak baik dilala rezekinya. Luwa-luwi. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham boten? Oleh kenang-kenangan sing Habib yang sering nyong di luar kota ngomong, ini ada oleh-oleh jamu dari Brebes. Biasa jamu dari jamu nopo Bib? Tolak miskin. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak maning sing luwih dahsyat maning istimewa. Kok jamene sudah saiki, ya enggak? Doa tolak maut. Hebat boleh. Ana beli nang kota liyane. Sediane wong Brebes ya. Ya, mau jadi para wong Brebes ya doanya siji jamune tolak miskin, kedua tolak maut. Tolak mautnya gue PR nanti. Enda mana bibir. Ya, ya Kiai. Lalu ala Nabi Muhammad. Kalau sampean nih, goma tolak. Itu apa ditolak maut ki pasti. Sampai 10 sing sanjang Kanjeng Nabi. Arya ngomong mah jadi percaya. Mau jadi para ngomong. Ya boleh. Si ngomong Kanjeng makhluknya Gusti, sing arane nempel karo Gusti, gandengan terus. Ana makhluk liyane sing gandengan karo penciptane. Ana mboten kecuali Nabi sinten? Nabi wong gemian apa Nabi sampean? Nabi kita semuanya. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, buktinya Kanjeng Nabi hebat, gampang dalilnya. Ke masjid sedina adzan ping pira? Ping 5. Setiap adzan Nabi Muhammad disebut berapa kali? 2 kali. Berarti satu masjid 10. Bisa masjid, jadi barang anak pirang masjid kira-kira. Musola masjid sing adzan anak pirang? Anak 10 pira? 100 kali. Tanda orang hebat itu disebut-sebut namanya. Ada nama yang paling banyak di alam dunia disebutnya seperti Nabi Muhammad. Nah, warofa'na laka, aku angkat sebutanmu ya Muhammad. Kesampean lainnya pada ganteng, tambah bagus, tambah cakep karena nyebut namanya Nabi Muhammad. Emosi sholawat, putih, ganteng, mananya Masya Allah. Ada ganteng, ganteng langsung mulia. Wong adong nyebut kalau Nabi Muhammad bisa aja khawatir. Sing ireng tadi ibu, sing apa sih? Sing ayu ya tambah sing peteng tadi terang, sing pahit bu jadi manis. Ya Habib ngomong orang pere-pere, anak buktinya kabeh. Pengen bukti sing pahit jadi manis. Ya, sampai buru tawon boleh. Ketawon ngisepe kembang. Ya, ngisep ngisep ngerti paham ya? Manjining kembang dipangan, coba sampai mangan kembang. Pahit apa manis kembangnya? Hah? Manis. Apa dulu kembang saya ini? Oke, paham ya? Manis apa pahit kira-kira? Hah? Pahit. Manis. Manis pangan gue gula, pahit kembang pangan nih kabeh Pak. Jare Kanjeng Nabi lagi Kanjeng Nabi jagong karo Sayyidina Ali nang kebon.
Karena tahun rung ali paham beli ke omongane tawon sing diucapna tawon boten Kanjeng Nabi kedawu niki tawon ngomong ya Sayyidina Ali manggil makan kepada kita semua. Ini berdua dipanggil makan. Makan apa? Ada tawon ini mensisipkan madu buat kita berdua. Maka ya Rasulullah suruh Sayyidina Ali untuk ambil. Ini tawon berbicara sama Rasulullah. Rasulullah segalanya bisa. Sing Nabi liane bisa, Rasulullah lebih bisa. Sulaiman bisa, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, dengan yang lain. Rasulullah bisa. Dengan apa? Biawak Rasulullah, apa maning bangsa binatangnya. Batu saja mengucapkan sholawat sama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi kita paling luar biasa, nggak ada dua. Masya Allah. Kita dari tawon ngomong ya tawon ini ya Rasulullah. Aku menyiapkan madu sedikit madu buat engkau. Maka Sayyidina Ali suruh ngambil. Waktu tawonnya pan Melayu, pan lunga dari Nabi Muhammad, kayak kau tulis tawon. Kita dari wong Brebes wis ngomongnya ya. Tar dulu. Ini takon. Kekon sampean ke tawon. Kon kan sering ngisepe kembang, tapi sing ditokna ning singkon ki bisa manis luar biasa. Gak ada rasa manis yang melebihi daripada madu. Kalau di madu beda, balik asalnya manis jadi pak. Iya pak. Di madu beda. Nah ini yang namanya madu kepriben sampai bisa manis kayak aku caranya kepriben dari Kanjeng Nabi takoning tawon ke. Kanjeng Nabi, sesungguhnya ketika aku menghisap bunga yang aku hisap, Allah mengilhami kepadaku untuk baca sholawat sama engkau. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka makanan yang dimakan pahit keluarnya jadi manis. Anda hidupnya ketika mendapat kepahitan, ketika mendapat kesusahan, baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka yang tadi pahit itu akan menjadi manis. Yang di dalam kubur termasuk manfaat daripada tempat orang yang mengadakan maulid, maka tempat yang sempit jadi luas. Kuburan kira-kira luas nih. Sampai wis adung sing sampai kantor ya. Paling setengah meter kali 2 meter. Terus kayaknya ditutup maning nganggo papan. Cegal luwih rapet, peteng, sempit, nah odok, sing wong ora tau ibadah ditambah sempit namanya, wis sempit ditambah sempit lagi kata bumi. Setiap makhluknya Allah yang namanya manusia masuk ke perutku semuanya aku akan jepit kecuali Adam kata orang. Ini nggak usah saya sebutin lagi nanti, ya kan? Ini dengan baca sholawat Al-Ahzab 46 mengatakan siapa yang bersolawat maka Allah keluarkan dari kegelapan itu menuju cahaya. Minat dhulumat ila nur. Maka orang di dalam kubur yang ahli di dunia yang ahli sholawat sering mengadakan maulid, yang sempit akan diluaskan sama Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing peteng jadi terang Pak. Peteng kok sampai nangkana, sampai pertama diluaskan kuburan. Ini demi Allah, Kanjeng Nabi yang membuka saya. Maka perbanyak sholawat, ingatkan dengan Nabi. Sampai akan diluaskan, akan dapat pintu. Ada satu pintu di situ begitu sampai buka pintu itu, luasnya nggak bisa dikira-kirakan lagi. Luas, lang bercahaya, indah luar biasa. Ini akibat orang yang sering baca maulid di Nabi Muhammad SAW di alam dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Kesedurunge manjing mono, Al-Imam Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti mengatakan termasuk di antara manfaat rumah atau orang yang membaca maulid, yang mengadakan maulid di Nabi Muhammad SAW, maka akan memudahkan jawabannya munkar dan nakir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau sampai pada paham, walaupun orang yang gak baca maulid paham deh. Man robuka wa man nabiyuka. Kiana takonan siji sing orang bukan ahli maulid gak bakal bisa jawab.
takonannya munkar nakir, pertanyaannya munkar nakir, yang bakal bisa dijawab oleh orang yang meninggal ini kecuali orang itu min ahli maulidin Nabi Muhammad. Apa pertanyaannya? Nanti Anda tahu sendiri. Gulunya guru mana? Hadis wis ana. Akan ditanya orang kalau yang biasa membaca maulid Nabi, hadir di maulid Nabi, cinta dengan Nabi Muhammad, maka pertanyaan tadi seorang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengen ditemani beli bu kanjeng Nabi, pengen dikancani nang kanjeng Nabi beli waktu sakaratul maut, waktu dalam kubur, waktu nang akhirat, mau sampai disapa kongkon nginung kiwaya matahari sejengkal nang padang mahsyar yang panasnya luar biasa, sangat haus. Maka umatnya Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad dipanggil ummati ummati. Karena umat yang dipanggil begitu pamrek dicegah sama malaikat. Kenapa? Ini umatmu ya Nabi Muhammad, tapi nggak cinta sama lu. Gak ada bukti cintanya, cinta cuma di mulut. Nah sampai kabel alhamdulillah yang mengadakan ini berkorban dari pagi sampai sore, korban uang, korban tenaga, korban pikiran. Ini yang bakal dipanggil oleh Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Untuk apa? Minum air telaga khot atau telaga kautsar. Siapa yang minum satu teguk tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ki guru manjing surga saya masih di padang mahsyar. Makan ajak malen sampai setiap apa-apa emut kanjeng Nabi, emut Gusti Allah. Imannya sampai bisa diukur, kecintaannya sampai ning kanjeng Nabi sepira, be imane panjenengan, imannya kita. Kanjeng Nabi sentral, kanjeng Nabi pusat, kanjeng Nabi pintu ning Gusti Allah. Jangan jauh-jauh. Termasuk maulid Nabi ini adalah sebagai pupuk. Ngerti pupuk? Bawang harus dipupuk dasuk, urip sehat subur. Ini acara majelis-majelis maulid, majelis-majelis zikir, ini adalah pupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Supaya apa? Tambah rasa cinta, tambah besar, dijaga awet, nggak hilang, nggak mati sampai akhir hayat. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar. Allahumma ya da'iman fadli 'ala al-bariyah ya basit al-yadaini bil 'atiyah ya sahib al-mawahib as-saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah waghfir lana ya dawla fi hadhihi layla wa fi kulli layla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum biya subhanaka Allahumma wa tahiyyatu biya salamun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, nyuwun pangapurannya, mohon maaf kepada semuanya. Kita Habib mungkin ada omongan yang kesinggung atau apa, mohon dibukakan maaf apa enggak nih kira-kira? Maaf, alhamdulillah, syukurillah. Dan mohon maaf kepada Kiai, Ustadz, panjangan atau kurang bermanfaat ucapannya. Yang saya harapkan insya Allah yang saya ucapkan ini terutama buat pribadi saya. Saya datang ke sini girang, senang untuk kumpul sama antum semuanya. Tidak merasa berat. Kalau buat Nabi jangan sekali-kali merasa berat. Jangan merasa sungkan lah, mau karena biasa paling kayak gini aja. Berjuang, ayo. Hikmah yang terakhir. Ini adalah syukurnya kita kepada Allah. Bukti majelis ini, majelis maulid Nabi adalah rasa syukur yang agung, rasa syukur yang agung, yang ageng, yang besar kepada Allah adalah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.